Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, dalam pembacaan kita ini, firman Tuhan memberitahukan rahasia untuk dapat mempertahankan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan bersama kita, yang pada dasarnya akan gampang sekali terjadi pergesekan dan masalah-masalah hubungan yang lain. Rahasianya, saudaraku, adalah ini: memiliki pikiran Kristus. Saudara, kata pikiran Kristus lebih tepat diterjemahkan sikap mental Kristus. Artinya, dalam hubungan kita apapun itu, hubungan keluarga kah, hubungan sosial, ataupun hubungan kerja, kita harus berpikir dan merasa seperti Kristus. Ini adalah sebuah manifestasi hidup dalam Kristus. Kita harus, saudaraku, perlu dalam kehidupan kita terus mengembangkan pola pikir seperti pikiran daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, kata pikiran Kristus ini yang disebut dengan phroneo ini, kemudian ada manifestasinya yang tertulis dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Sebenarnya ini adalah sebuah pemikiran teologi kenosis yang disebut dengan istilah teologi jalan turun, di mana Yesus mengambil jalan turun ke bawah untuk kemudian dapat menjangkau kita manusia. Dengan mengambil jalan turun ini, Yesus sedang menggambarkan sebuah cerita tandingan dari semua ukuran kesuksesan manusia, di mana mereka mau naik ke atas untuk sukses. Yesus mengajarkan bahwa turun ke bawah adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang berarti. Itulah sebabnya Yesus mengambil langkah-langkah yang luar biasa. Ini cara berpikir Kristus. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Alkitab berkata tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan, tapi telah mengosongkan dirinya. Yang kedua, dia mengosongkan dirinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang making himself with no reputation. Tidak mengejar reputasi atau nama baik, tapi mendahulukan kepentingan orang lain. Kemudian Alkitab berkata dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jalan ini terus turun ke bawah. Tapi saudara harus tahu bahwa jalan turun ke bawah ini sebenarnya adalah jalan di mana Tuhan akan mengangkat kita ke atas. Alkitab juga berkata buat kita, barang siapa merendahkan dirinya, Tuhan akan mengangkat kita. Saudara, saya jadi ingat ada satu ayat firman Tuhan yang katakan demikian. Barang siapa ikut Tuhan harus pikul salib, sangkal diri dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Alkitab bilang ini, Yesus mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Tahukah saudara arti kata mengosongkan diri, saudaraku? Yaitu, saudaraku, dia membuat dirinya tidak ada reputasi sama sekali. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya katakan demikian. Artinya, saudaraku, dia menyerahkan hak-hak pribadinya. Oleh sebab itu, pikul salib sangkal diri, artinya, saudara, pikul salib adalah mati bagi diri sendiri. Dan saudaraku, sangkal diri adalah menyerahkan hak-hak pribadi kita seperti Tuhan Yesus. Hak apa yang kita perlu serahkan? Kita sebagai manusia suka dihargai, suka dihormati. Kita perlu menyerahkan hak-hak kita, saudaraku, sebagai dianggap nomor satu, the best, dihargai dan dihormati. Menyerahkan hak-hak demikian kepada Tuhan, sehingga saudaraku, keteladanan Yesus sungguh-sungguh boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah memiliki pikiran Kristus ini, nah kata kuncinya adalah arena di mana kita mempraktekannya adalah dalam hidup bersama kita. Mari, waktu kita mulai memikirkan kehidupan orang lain di sekitar kita. Sebab saya mempercayai kata ini, karakter dimulai ketika mengalihkan perhatian kita dari diri kita kepada orang lain. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian, supaya sungguh-sungguh kehidupan kita, saudaraku, hidup kita, saudaraku, adalah hanya untuk meneladani dan juga fokus pandangan kita kepada karakter dan sifat Yesus. God bless you. Amen.